Oke, baik, kembali lagi di podcast English Journalism. Jadi di kali ini kita akan bawakan topik mengenai bagaimana sih megahnya G20 kemarin, terutama di penampilan tarian-tarian yang dibawakan oleh beberapa pihak yang bekerja sama langsung dengan penyelenggara acara G20. Nah, hari ini kita udah kedatangan langsung nih salah satu narasumber, salah satu penari yang membawakan tari paksi tari paksi di G20 kemarin yang bernama perkenalkan saya Ana. Ya, baik Ana. Jadi Ana ini salah satu penari dari tari paksi di G20. Sedangkan kemarin tarian yang dibawakan itu banyak ya? Iya, benar, cuma banyak tari sekali. paksi. Oke, jadi bisa nggak sih diceritain sedikit apa sih makna dan cerita dari tari paksi yang dibawakan kemarin? Oke, baik. Tari paksi ini ada di tari babak 1. Nah, di babak 1 ini ada 3 tarian. Selain tari paksi itu ada tari kecak dan tari bujang ganong. Nah, tari kecak itu merupakan penggambaran dari pandemi COVID-19 yang sedang menghantam dunia. Kecak itu seperti pandemik, kemudian dilawan oleh penari paksi. Kemudian muncullah penari bujang ganong yang sebagai manifestasi vaksin yang akhirnya kita bersama-sama itu bisa melawan COVID-19. Kira-kira seperti itu sih cerita dan makna dari bagian babak 1 yang ada penari paksi, kecak, dan bujang ganong. Oke, jadi kemarin itu ada beberapa babak kayak gitu ya? Iya benar, jadi ada 4 babak ya totalnya. Dan saya sendiri terlibat di babak 1 dengan menjadi penari paksi. Oh begitu, sangat tidak terduga ya bahwa tarian-tarian yang dibawakan di G20 kemarin tuh punya makna mengenai hal-hal yang udah kita lewati belakangan seperti pandemik dan vaksin dan lain-lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sih di balik tarian yang megah kemarin tuh, siapa sih otak dan pelatih atau penggarap dari tarian-tarian di G20 kemarin itu? Baik, untuk dari penggarap konsepnya itu ada dari Solo yang bernama Mas Eko Supriyanto. Nah, untuk dari paksi sendiri ini koreografernya itu dari Priatan bernama Anak Agung Gede Oko Dalem dengan dibantu oleh pelatih-pelatih lainnya, yaitu ada Gung Arjun, Gung Iswara, dan juga Arik. Nah, dari Solo sendiri juga ada pihak yang membantu, yaitu ada Mbak Tutut namanya. Nah, untuk koreografer untuk yang menuangkan tarian itu ada Gung di Oko Dalem, tapi dibantu oleh pelatih-pelatih lainnya juga. Berarti ada yang mengkonsepkan seluruh tarian itu, ada yang dari Solo dan pelatih-pelatihnya ada banyak. Iya, banyak. Yang dibantu dengan pelatih-pelatih lainnya juga gitu. Iya, karena kemarin juga penarinya banyak banget ya. Iya, banyak banget. Mungkin sekitar 200 sampai 300 ya. Wah, banyak banget. Iya. Nah, dengan penari sebanyak itu dan tarian-tarian yang dibawakan semegah dan sebanyak itu juga, kalau boleh tahu tuh berapa lama sih proses penggarapan? Karena kan selama ini kita taunya kayak, wah tariannya megah, kita nggak tahu nih bahwa di balik itu tuh bagaimana pengorbanannya. Terus berapa lama sih proses penggarapan tarian ini dari awal rangkaian sampai puncak? Jadi proses latihannya ini dimulai tanggal 24 Oktober. Dari tanggal 24 sampai tanggal 30 ini kita penari paksi latihan di Pliatan di Balerung Stage tentunya bersama koreografer yaitu Gung Oko Dalem dan dibantu oleh pelatih lainnya Gung Iswara, Gung Arjun, dan Arik. Nah, dari tanggal 24 sampai 28 itu kita latihan mandiri bersama-sama pelatih di Pliatan. Lalu tanggal 29 kita dikunjungi oleh pihak Solo. Nah, di sana itu diberi koreksi baiknya seperti ini karena kita akan gabung juga dengan penari bujang ganong dan kecak. Nah, kemudian tanggal 30 itu kita memantapkannya. Memantapkan karena untuk tanggal 1 itu kita akan latihan di Isi Denpasar. Nah, akhirnya di tanggal 1 itu kita latihan di Isi Denpasar.
Nah untuk di ballroom sendiri kan ruang latihannya tuh nggak terlalu luas ya. Mungkin untuk penari paksi aja cukup, tapi kalau dibilang sih sebenarnya masih kurang juga karena panggung sebenarnya kan nantinya di GWK benar-benar luas sekali. Nah di Denpasar tuh udah disetting kira-kira segimana panggungnya. Nah di sana kita latihan menyesuaikan panggung dulu. Nah bersama penari lainnya itu penari kecak dan penari bujangano. Nah saat dirasa sudah cukup, besoknya itu di tanggal 2 sampai di tanggal 8 kita latihannya itu nggak diisi lagi. Kita latihannya itu di lapangan Praja Raksa di Renon. Nah di sana itu juga udah disetting panggungnya ya, seperti bagaimana panggung di GWK. Mulai dari tangga pun benar-benar disetting, ada gambaran tangga walaupun kita jalan biasa ya, di sana benar-benar disetting banget. Dan di sana juga kayak gimana ya, benar kita tuh harus dituntut untuk lebih menyesuaikan, karena kayak di Praja tuh kita lebih ngerasa kayak lebih ke panggung tuh ya daripada diisi, karena diisi kita latihan di lapangan. Nah habis itu latihannya kita next di tanggal 10 itu udah latihan di GWK tanggal 10 sampai tanggal 14. Di sana itu kita udah kayak dari tanggal 10 sampai 14 itu udah kayak gladi ya, kita bener-bener gladi. Nah untuk di latihan isi sama di lapangan Praja itu kan emang nggak ada tangga ya, jadi kita harus berinteraksi sama tangganya karena di GWK tuh tangganya seperti kita tahu tinggi dan banyak kan, nah dan luas juga. Terus di sanalah kita menyesuaikan panggung dulu dan sampai akhirnya kita terus latihan. Nah terus kita juga sempet coba pakai pakaian full dengan properti juga, properti apa yang akan kita pakai, nggak properti latihan, properti yang kita pakai di panggung dan juga gelungan, kecuali make up ya, benar-benar gimana kita itu mau show di depan kepala negara yang banyak itu. Nah itu tuh kita coba pakai pakaiannya tuh 2 kali sempat ya, dan sampai akhirnya di tanggal 15 itu kita ya, saya sebagai penari paksi show ya di hadapan kepala negara yang begitu banyaknya, dan saya benar-benar merasa senang sekali ya, kenapa bisa mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa itu menari di hadapan begitu banyaknya kepala negara. Ya benar-benar berterima kasih banget ya sampai sekarang itu benar-benar gitu. Iya, berarti sebuah kebanggaan tersendiri juga kan, buat para penari, buat anak sendiri juga kan, bahwa wah saya bisa tampil di depan orang-orang terhormat gitu. Berarti latihannya tuh enggak cuma maksudnya di satu tempat gitu ya Naya, Iya, berarti enggak. banyak variasi, Iya. maksudnya selalu ada hal-hal baru lah. Dan sampai setting latihan pun di set sedemikian rupa. Iya, bagaimana kita akan tampil nanti di tanggal 15, seperti itulah kita di set, terutama di GWK itu benar-benar lebih benar real banget ya, gimana kita bakal show nantinya itu semua benar-benar harus seperti itu, mulai dari kita ke backstage atau bagaimana itu kita out dari panggung itu bagaimana tuh benar-benar kayak kita tuh udah show gitu. Berarti supaya lebih sering terbiasa, lebih akan lebih bagus lagi ketika tampil di hari H juga ya. Benar. Ya, kalau itu kan tentang bagaimana latihannya, terus gimana kondisi latihannya. Nah, kalau dari penarinya sendiri nih, apakah kira-kira sama latihan tuh ada kendala cedera lah? Itu kan pasti sangat hal yang lumrah ya untuk latihan nari itu. Untuk cedera itu sangat-sangat wajar terjadi. Nah, kalau Ana sendiri nih atau teman-teman nari lainnya, Cederanya ya, kalau dari aku sendiri sih syukurnya aku itu aman banget ya. Kayak aku selama latihan hampir 1 bulan kiranya nggak pernah sakit gitu, syukur. Tapi emang bener-bener nguras tenaga ya, benar-benar capek karena kita standby-nya itu udah dari siang gitu, dan kita latihan itu dari jam 4 sampai jam 10 malam, dan jeda istirahatnya itu pun
nggak lama, sebentar gitu. Dan selain itu kita juga harus nunggu bagian-bagiannya kan, karena ada 4 bagian. Sedangkan saya sendiri dapat bagian 1, pasti ada juga latihan di bagian 2, bagian 3, bagian 4. Jadi kita harus sabar juga nunggu giliran, dan kita nggak tahu kapan dipanggil, jadinya kita harus standby ya udah begitu. Terus kalau dari saya sendiri kan nggak apa-apa, saya sehat ya, astungkare. Kalau teman saya sendiri sayang sekali ada juga yang dia sesek, karena emang ya kayak kita tahu di GWK tangga sampai ke tempat paling depan tuh lumayan jauh banget ya. Kayak sebagai penari juga kayak ngerasa kayak lari gitu loh, kayak lari sampai dari tangga ke depan tuh lari kan butuh tenaga banget, dan itu benar-benar kayak ngos-ngosanan. Kita pun nggak boleh memperlihatkan kalau kita tuh ngos-ngosan di depan kepala negara, karena emang benar-benar tanggung sama kepala negara, kita benar-benar deket banget gitu. Dan ada juga temen yang kakinya kram karena ya mungkin capek juga ya. Nah terus ada juga yang pingsan, itu mungkin karena benar-benar capek atau dia tuh kurang bisa gimana memanfaatkan waktu istirahat itu ya. Kalau istirahat jangan ngelakuin kegiatan yang lainnya, karena emang benar-benar latihannya setiap hari gitu dengan waktu yang benar-benar lama banget. Jadi gitu sih. Jadi ada drama-drama cedera dan lain-lain itu pasti ada ya, benar. Tapi di luar dari itu pasti tetap aja sebuah kebanggaan setelah bisa menampilkan yang terbaik di performance itu, pasti sangat bangga. Apalagi kan ini tuh acara yang sangat bergengsi ya, gimana kepala-kepala negara itu datang, dan di G20 tahun 2022 ini Indonesia itu dipercaya sebagai tuan rumah, apalagi Bali yang mana rumah kita sendiri, dimana di sini adalah ajang untuk kita memamerkan apa sih Indonesia itu, bagaimana seni dan budaya yang kita punya itu sangat-sangat kesempatan yang bagus, benar kan? Iya benar sekali. Nah kemarin itu trending kan, itu trending di seluruh dunia lah, bilang bahwa wah penampilannya begini, sangat bagus, sangat banyak antusiasme dari audiens, baik yang hadir di sana pun kepala negara pun banyak yang terkesan kan. Dan ada juga yang dari live streaming menonton, dan mereka pada kayak wah keren gitu. Nah dengan begitu kan sudah secara tidak langsung banyak yang mungkin orang-orang yang baru menyadari bahwa ternyata bagus, seni dan budaya Indonesia itu cantik, bagus, indah gitu. Nah dari kesempatan kemarin tuh apa sih pesan yang pengen Ana sampaikan untuk para pegiat seni di luar sana dan pegiat budaya, untuk mereka itu berkarya? Karena kan seperti yang kita tahu kemarin pandemi sempat menghambat para pegiat seni dan budaya itu itu benar-benar mati karena pariwisata mati, jadi kita juga lumpuh gitu kan. Nah apa sih pesan yang pengen Ana sampaikan untuk para pegiat seni dan budaya, untuk apakah mereka harus tetap berkarya ke depannya, dan ya di kedepannya lah untuk seni dan budaya Indonesia? Ya kalau saya sendiri, saya dikasih kesempatan yang begitu luar biasa ya, bisa tampil di hadapan banyak kepala negara. Nah dengan proses yang begitu benar-benar menguras tenaga, benar-benar kayak sekarang kalau diingat-ingat itu kayak aduh capek banget ya dulu, tapi benar-benar kayak lihat hasilnya itu di live streaming terutama ya, kayak ngerasa wah anjir, aku nari loh di depan segitu banyaknya kepala negara dengan benar-benar settingannya sangat luar biasa banget ya. Bener-bener aku tuh kayak yakin proses tuh nggak bakal mengkhianati hasil tuh, karena kita dari pihak Solo, dari ya ada juga teman-teman dari Isi Denpasar. Nah itu dah kayak kita tuh bener-bener latihan tuh bener-bener fokus latihannya, kayak bener-bener kita tuh ngerasa kita nggak sia-sia loh latihan, kita bisa nampilin yang terbaik dengan kita menonton live streaming itu kayak wah gitu, bener-bener bagus banget. Dan sisi lain juga aku beruntung banget ya, aku dapet kesempatan ikut nari karena nggak cuma dari teman-teman Bali, ada juga dari teman-teman Solo, bahkan ada dari Papua, karena di babak 3 itu ada menampilkan tarian Nusantara. Nah dari setiap tarian Nusantara itu
ada penari aslinya itu dari wilayahnya dia gitu. Jadi kan kita kayak nambah teman baru gitu ya. Kita punya teman baru dari wilayahnya dia kayak bercerita gimana budayanya dia, kita pun bisa bertukar cerita ya, gimana Bali, dia juga bertukar cerita kalau di aku lo begini, tradisiku lo begini, di sana lo ada tarian begini. Bahkan mereka pun kayak antusias gitu pengen belajar tari Bali ya, gimana ngagemnya, gimana seledetnya, karena kan emang Bali itu beda banget ya. Bahkan dari segi make up pun punya ciri khasnya, iya ciri khasnya benar. Ya itu makanya mereka tuh kayak benar-benar antusias sekali sih. Dan di sisi lain saya juga seneng bisa tahu teman-teman dari luar Pulau Bali gitu. Oke, berarti itu ya buat para pegiat seni di luar sana bahwa acara kemarin itu malah membukakan pintu kembali ya untuk para pegiat seni, bahwa ini nih karena dari mancanegara udah melirik kita, dan itu dari sisi lainnya juga pun dari kita sesama orang Indonesia yang baru tahu mengenai budaya. Oh ternyata Bali gini, oh ternyata di Papua gini tariannya, di Solo kayak gini gitu. Jadi bisa bertukar cerita gitu ya Naya. Jadi yang penting adalah yang pernah berhenti berkarya gitu ya Naya. Karena nggak tahu nih rezekinya kapan. Terus siapa tahu nanti akan ada kesempatan lainnya kayak gini. Iya betul. Jadi tetaplah berkarya gitu ya. Iya benar sekali. Jadi kalau Ana sendiri nanti setelah ini ke depannya apakah masih ingin menekuni bidang seni dan budaya ini kah? Kalau saya sih ya tentu, karena saya sendiri juga kuliah di ISI dan Pasar ya, di prodi tari. Nah di sana itu sekarang saya lagi di semester 5 dan nanti di semester 7 di semester akhir udah saya berencana buat nanti bakalan membuat suatu karya tari. Nah itu benar-benar kayak benar-benar aku harus mempersiapkan matang nih gitu nanti gimana ke depannya. Nah untuk selanjutnya juga kepikiran banget, nyalah dong aku kuliah S1 aja, dan aku benar-benar kepikiran pengen banget aku kuliah S2 juga nantinya, karena menurutku tuh S1 aja masih kurang gitu. Nah semoga aja nanti aku bisa membuat karya ya, karya yang sesuai dengan keinginanku ya. Aku bisa puas lah dengan karyaku, dengan pengalaman-pengalaman yang aku dapetin ya, mungkin dari pengalaman di G20 juga aku bisa nanti tuangkan di karyaku gitu. Iya nanti ya semoga aja bisa ya tetap lancar, tetap ada di bidang ini. Iya pasti akan ada di bidang tari terutama ya, sampai emang benar-benar ya sayang cinta banget aku sama tari dari kecil. Karena memang harus dilestarikan juga sih ya budaya. Siapa lagi kalau bukan gitu. Generasi kita. Iya betul sekali. Nah tadi itu udah masuk ke pertanyaan terakhir nih dari kita gitu. Sebuah insight baru buat kita dan juga pasti audiens yang nonton di rumah, bahwa oh gini nih proses dari dibalik kemegahan G20 di Gala Dinner kemarin gitu. Nah mungkin sekian dari kita ya untuk podcast kali ini. Semoga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan pesan dan insight-insight yang udah disampaikan langsung nih dari narasumber spesial kita sebagai salah satu penari di Gala Dinner G20 kemarin. Sekian, kalau begitu dari kita, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan tutup podcast English Journalism di episode kali ini. Saya Dinda sebagai host di episode kali ini mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Dan juga Ana, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau dari aku ya udah cukup ya. Oke, cukup berarti ya Ana ya? Iya, udah cukup, bener-bener aku ngomong banyak banget. Iya, udah banyak sharing juga ya. Iya. Kalau gitu kita juga terima kasih buat Ana yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi gimana sih pengalaman Ana selama berproses kemarin di 20 ya perwakilan lah sebagai dari penari. Baik kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye bye. Bye bye.